Halo, nama saya Rafli Fatur Rahman dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan konsep permintaan dan penawaran agregat. Latar belakang dari permintaan agregat tersebut adalah kegiatan ekonomi berfluktuasi dari tahun ke tahun pada sebagian besar tahun. Produksi barang dan jasa meningkat karena peningkatan angkatan kerja, stok modal, dan kemajuan dalam pengetahuan teknologi. Ekonomi menghasilkan output yang lebih banyak dan lebih banyak. Namun ekonomi juga dapat terkontraksi di sebagian tahun lainnya. Selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu yang pertama adalah konsep permintaan agregat dalam ekonomi makro, konsep penawaran agregat dalam ekonomi makro, fungsi konsumsi dalam ekonomi makro, fungsi tabungan dalam ekonomi makro, dan yang terakhir ada fungsi investasi dalam ekonomi makro. Yang pertama adalah konsep permintaan agregat atau disingkat dengan AD. Permintaan agregat adalah suatu daftar dari keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor-sektor ekonomi pada berbagai tingkat harga. Permintaan agregat dapat ditampilkan dengan menggunakan kurva atau tabel yang menunjukkan berbagai jenis barang dan jasa yang dibeli secara kolektif pada tingkat harga tertentu. Makin tinggi tingkat harga, maka makin kecil jumlah output yang diminta oleh masyarakat. Jumlah output yang diminta oleh masyarakat ini mempresentasikan produk nasional real. Kurva permintaan agregat mempunyai slope negatif atau bersudut negatif. Turun dari kiri atas ke kanan bawah dengan asumsi ceteris paribus. Peningkatan kebutuhan uang ini menyebabkan kekurangan uang yang berakibat pada naiknya suku bunga uang. Dan selanjutnya ini ada gambar konsep permintaan agregat, dan selanjutnya adalah konsep penawaran agregat atau yang disebut dengan AS. Penawaran agregat atau agregat supply adalah jumlah barang dan jasa akhir perekonomian yang diminta pada berbagai tingkat harga yang berbeda. Kurva penawaran agregat adalah kurva menggambarkan tentang hubungan antara tingkat harga yang berlaku dalam ekonomi dan nilai produksi real atau output pendapatan nasional real yang ditawarkan dan diproduksi oleh semua perusahaan dalam suatu kurva. Selanjutnya yaitu ada konsumsi atau disingkat dengan C. Konsumsi agregat adalah seluruh jumlah pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Perubahan fungsi konsumsi dapat berupa perubahan sepanjang kurva tersebut, atau yakni dipengaruhi dari pendapatan rumah tangga, dan perubahan dalam bentuk pergeseran kurva konsumsi yakni dipengaruhi oleh kekayaan tingkat harga, tingkat suku bunga, dan harapan rumah tangga terhadap pendapatan masa depan. Selanjutnya ada grafik konsumsi agregat yang dimana gambarnya bisa Anda lihat di layar. Yang pertama itu ada fungsi konsumsi sama dengan C sama dengan A tambah B Y. Y sama dengan output agregat income, C sama dengan konsumsi, dan A sama dengan besar pengeluaran konsumsi pada saat pendapatan atau autonomous consumption atau konsumsi otonom. B sama dengan kemiringan atau slope atau MPC, yaitu tambahan pendapatan yang digunakan untuk tambahan pengeluaran. Syarat mutlak fungsi konsumsi yaitu nilai A dan B sama dengan harus positif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Contoh soal, jika fungsi konsumsi agregat dinyatakan dengan C sama dengan 100 tambah 0,75Y, maka fungsi tersebut dapat digambarkan menjadi seperti pada gambar yang di samping. Maka dari gambar tersebut, jika pendapatan nasional sama dengan 0, maka konsumsi sebesar 100 miliar atau dilambangkan dengan A, sehingga setiap kenaikan 100 miliar konsumsi akan mengalami kenaikan 75 miliar. Selanjutnya tabungan yang dilambangkan dengan S.
Tabungan adalah tindakan menyimpan sebagian dari pendapatan atau uang yang dimiliki seseorang ke dalam akun khusus seperti rekening bank atau instrumen keuangan lainnya dengan tujuan untuk digunakan di masa depan. Bagian dari perubahan pendapatan yang digunakan untuk tabungan disebut marginal propensity to save atau MPS. Persamaan umum fungsi tabungan adalah Y sama dengan C tambah S, atau Y sama dengan A tambah B YD plus S, atau S sama dengan Y kurang A tambah B kali YD dalam kurung. Selanjutnya S sama dengan min A plus 1 kurang B kali Y, dimana dalam keterangannya S sama dengan tabungan, A sama dengan tabungan negatif apabila pendapatan sama dengan 0, 1 kurang B adalah kecenderungan menabung marginal atau MPS, dan YD adalah pendapatan yang dapat dibelanjakan. Hubungan fungsi konsumsi dengan fungsi tabungan dapat dilihat dari MPC plus MPS sama dengan 1. Adapun grafik konsumsi tabungan dapat dilihat dari gambar. Selanjutnya contoh soal fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi memiliki persamaan C sama dengan 15 tambah 0,75 YD dan pendapatan yang bisa dibelanjakan adalah 30 miliar. Maka berapakah nilai konsumsi agregat dan berapa besar keseimbangan pendapatan nasionalnya? Penyelesaian. Jika YD sama dengan 30 miliar, maka C sama dengan 15 tambah 0,75 kali 30, sehingga C sama dengan 37,5 miliar. Jadi nilai konsumsi agregatnya sebesar 37,5 miliar. Selanjutnya YD sama dengan C tambah S atau S sama dengan YD kurang C, sehingga S sama dengan YD kurang 15 tambah 0,75 YD. Jadi keseimbangan pendapatan terjadi bila S sama dengan 0. Sehingga jadi 0 sama dengan 0,25 YD kurang 15. 0,25 YD sama dengan 15 YD sama dengan 60 miliar. C sama dengan 15 tambah 0,75 kali 60 sama dengan 60 miliar. Jadi keseimbangan pendapatan nasionalnya sebesar 60 miliar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Kania. Nah, di sini saya akan membahas mengenai investasi. Nah, definisi investasi dalam teori ekonomi makro yaitu jumlah yang dibelanjakan sektor bisnis untuk menambah stok modal dalam periode tertentu. Yang dibahas dalam konsep investasi makro adalah investasi fisik, misalnya dalam bentuk barang modal, bangunan, dan persediaan barang. Nah, untuk mempermudah perhitungan, umumnya stok barang modal dinilai dengan uang, yaitu jumlah barang modal dikalikan harga perolehan per unit barang modal. Dengan demikian, barang modal merupakan konsep stok karena besarnya dihitung pada satu periode tertentu. Investasi merupakan konsep aliran karena besarnya dihitung selama satu interval periode tertentu. Tetapi, investasi akan mempengaruhi jumlah barang modal yang tersedia pada satu periode tertentu. Tambahan stok barang modal adalah sebesar pengeluaran investasi satu periode sebelumnya. Nah, ini ada contoh investasi untuk nilai sekarang atau present value. Nah, misalkan Rudy ditawari sebuah rencana usaha dengan investasi awal sebesar 100 juta. Berdasarkan proposal, 5 tahun kemudian nilai nominal uang yang diperoleh adalah 161 juta. Yang menjadi pertanyaannya, apakah nilai 161 juta 5 tahun mendatang itu lebih besar daripada 100 juta saat ini? Jika ya, proposal usaha tersebut layak diterima atau sebaliknya. Nah, penyelesaian nilai sekarang dari 161 juta yang akan diterima 5 tahun mendatang adalah 80,1 juta. Karena nilainya lebih kecil daripada investasi awal, proposal usaha ditolak. Sebab usaha tersebut justru membuat nilai real uang yang diinvestasikan makin kecil. Dapat juga dikatakan bahwa return dari investasi lebih kecil daripada tingkat bunga pinjaman. Ini bisa dibuktikan dengan menggunakan persamaan eksponensial sederhana ZT sama dengan Z0 kali 1 tambah RT. Jika nilai 161 juta 5 tahun mendatang dinotasikan sebagai ZT, sedangkan investasi awal dinotasikan sebagai Z0, maka ZT sama dengan Z0 dikali 1 tambah RT. ZT-nya 161 sama dengan Z0 100 dikali 1 tambah R, T-nya 5. Log 161 sama dengan log 100 tambah 5 log 1 tambah R.
log 161 sama dengan 2,2068 sama dengan log 102.000 ditambah 5 log tambah 1, 5 log kali 1 tambah R. Nah, yang 5 log kali 1 tambah R dipindahkan ke kiri, jadi 5 log kali 1 tambah R sama dengan 0,2068. Yang 5 kita pindahkan ke kanan, jadi log kali 1 tambah R sama dengan 0,0414. Arti log 1 tambah R sama dengan 1,0, R sama dengan 0,1 atau 10%. Nah, tingkat pengembalian investasi ternyata hanya 10% per tahun, lebih kecil daripada biaya bunga pinjaman yang 15% per tahun. Contoh investasi pada nilai masa mendatang atau future value. Menghitung nilai masa mendatang adalah kebalikan dari menghitung nilai sekarang dari output investasi yang direncanakan. Sekalipun melihat dari sudut pandang yang bertolak belakang, keputusan yang dihasilkan tetap sama. Dalam kasus di atas, dilihat dari nilai uang masa mendatang, dasar pengambilan keputusan terhadap proposal yang ditawarkan adalah berapa nilai 5 tahun mendatang dari uang yang diinvestasikan saat ini. Jika nilai 161 juta 5 tahun mendatang adalah lebih besar daripada nilai masa mendatang yang diharapkan, proposal usaha diterima. Sebaliknya, jika tidak, nilainya lebih kecil, maka proposal usaha akan ditolak. Jika investasi awal dinotasikan sebagai A, nilai masa mendatang yang diharapkan adalah F, waktu adalah T, dan tingkat pengembalian investasi yang diharapkan adalah lebih kecil dari 15%, maka F sama dengan A dikali 1 tambah RT. F sama dengan A nya 100 dikali 1 tambah 0,15 kali 5. F sama dengan 100 dikali 2,01 sama dengan 201 juta. Nilai mendatang atau 5 tahun mendatang yang diharapkan rugi dari investasi saat ini adalah minimal 201 juta. Sedangkan yang ditawarkan proposal usaha hanya 161 juta karena tingkat pengembalian investasi yang dihasilkan hanyalah 10%, maka proposal ditolak. Nah, kesimpulan dari materi kami adalah permintaan agregat. Kesimpulan dari materi kami adalah permintaan agregat adalah suatu daftar dari keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh satu sektor ekonomi pada berbagai tingkat harga. Permintaan agregat dapat ditampilkan dengan menggunakan kurva atau tabel yang menunjukkan berbagai jenis barang dan jasa yang dibeli secara kolektif pada tingkat harga tertentu. Makin tinggi tingkat harga, maka makin kecil jumlah output yang diminta oleh masyarakat. Penawaran agregat adalah jumlah barang dan jasa akhir perekonomian yang diminta pada berbagai tingkat harga yang berbeda. Kurva penawaran agregat adalah kurva yang menggambarkan tentang hubungan antara tingkat harga yang berlaku dalam ekonomi dan nilai produksi real atau output yang akan ditawarkan dan diproduksi oleh semua perusahaan dalam suatu kurva. Konsumsi agregat adalah seluruh jumlah pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Perubahan fungsi konsumsi dapat berupa perubahan sepanjang kurva tersebut dan perubahan dalam bentuk pergeseran kurva konsumsi. Tabungan adalah tindakan menyimpan sebagian dari pendapatan atau uang yang dimiliki seseorang ke dalam akun khusus seperti rekening bank atau instrumen keuangan lainnya dengan tujuan untuk digunakan di masa depan. Bagian dari perubahan pendapatan yang digunakan untuk tabungan disebut MPS atau Marginal Propensity to Save. Investasi merupakan konsep aliran atau flow konsep karena besarnya dihitung selama satu interval periode tertentu. Tetapi investasi akan mempengaruhi jumlah barang modal yang tersedia pada satu periode tertentu. Faktor yang menentukan pengeluaran investasi ada dua, yaitu harapan keuntungan yang akan diperoleh di masa mendatang dan biaya dari uang yang harus ditanggung akibat pengeluaran tersebut. Sekian materi dari kami. Terima kasih.